selamat datang teman-teman di podcast The Basic Day, Relax bikin asik. Oke, yang kali ini akan membahas level up dari mahasiswa biasa ke luar biasa. Aku Alia dan aku akan menemani teman-teman di sini selama podcast ini, podcast ketiga di Berisik. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku sama ibu dosen yang pastinya seluruh mahasiswa DIP itu udah pada kenal ibu ini. Jadi kita bersama Bu Amesta. Halo Bu Ibu. Halo. Oke, Ibu apa kabar, izin? Baik, alhamdulillah ya. Mbak Alia gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alia juga baik. Ibu tadi habis kelas terus langsung cus ke sini ketemu sama Ibu. Mantap. Betul. Ya. Oke Ibu, hari ini kita bakal ngebahas topik yang akan relate banget nih untuk kita semua, khususnya mahasiswa DIP. Tentang kenapa sih mahasiswa itu perlu berprestasi dan gimana caranya memulai hal itu dengan langkah kecil. Oke, kenapa ya? Kenapa mahasiswa harus berprestasi ya? Betul, nanti kita akan membahas itu Ibu untuk kita siarkan nih di podcast The Basic. Oke Ibu, ngomong-ngomong soal prestasi, kita mau shout out dulu buat teman-teman UGM yang telah berhasil mendelegasikan 54 tim di PIMNAS kemarin ke-37 di Universitas Airlangga dan sukses jadi juara umum kedua Ibu, luar biasa ya Ibu. Selamat ya buat yang kemarin ikut PIMNAS ya. UGM juga sudah menjuarai jadi juara umum kedua ya. Umum kedua, betul. Luar biasa, aku bangga banget Ibu. Ya. Wah, juara umum kedua kayak wah. Nah, kapan nih Mbak Alia ikut berpartisipasi? Siap. Nah Ibu, oleh karena itu pada episode ketiga podcast The Berisik ini, Alia dan Ibu Ames akan mengangkat topik kenapa kita perlu berprestasi, dan berprestasi itu bukan soal dapat piala aja ya Ibu. Ya, betul. Jadi karena pertanyaannya kan ada dua ya. Kenapa kita perlu berprestasi, dan tadi sempat disampaikan ya bahwa prestasi itu tidak hanya memenangkan juara gitu ya. Tidak hanya kita mendapatkan piala ya atau mendapatkan reward tersendiri, tapi berprestasi itu sebetulnya banyak bentuknya ya. Tidak hanya misalnya kalau salah satu bentuknya memang seperti PIMNAS gitu ya, ikut PKM, tapi juga ada bentuk-bentuk prestasi lain yang bisa diakui juga nih, misalnya prestasi di bidang seni, terus kemudian prestasi di bidang olahraga, kayak kemarin DEB juga juara ya, sebagai juara apa namanya kemarin ya? Juara yang POVAF itu ya? POVAF, betul ya, juara umum itu. Selamat juga ya buat yang teman-teman yang udah memenangkan itu. Nah, terus kemudian selain ada pemenangan kompetisi, juga ada bentuk lain nih, misalnya ikut berpartisipasi dalam pagelaran internasional, terus kemudian juga ada kompetisi misalnya mahasiswa nih mempresentasikan hasil kegiatannya di level forum internasional atau forum nasional, itu juga bisa dikatakan sebagai prestasi begitu. Nah, kenapa mahasiswa itu harus berprestasi? Sebetulnya pertanyaannya juga nggak wajib ya. Kan kalau kita nggak berprestasi juga masih bisa hidup gitu ya. Tapi kebetulan karena tantangan di era sekarang ini, mungkin Mbak Alia tahu sendiri ya bahwa persaingan itu kan semakin ketat ya. Kalian ini sudah banyak di lingkungan yang teman-temannya juga keren-keren semua nih. Insya Allah mahasiswa DEB ini keren-keren semua ya. Punya banyak skill, terus kemudian bisa bikin podcast ya. Kalau di zaman saya dulu belum ada podcast ya. Terus bisa bikin video yang keren, terus juga bisa ngapa-ngapain ya. Jadi artinya skill yang dimiliki oleh mahasiswa sekarang itu banyak sekali. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa memenangkan kompetisi ya, salah satunya melalui prestasi. Jadi artinya kalian punya satu step lebih yang bisa menunjukkan bahwa kalian itu lebih stand out dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, gitu Mbak. Oke Ibu, berarti intinya sebenarnya kalau Ibu Ames bilang sebenarnya kita tuh tidak perlu berprestasi tapi nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo ya Ibu kalau bahasa Jawanya ya. Yang penting kita kan yang penting hidup gitu ya. Enggak gitu ya, maksudnya gimana ya? Memang prestasi itu tidak wajib ya, tapi kalau artinya kita punya prestasi, itu akan lebih baik lagi karena itu bisa mendorong kita untuk memenangkan kompetisi baik itu kompetisi pekerjaan ya, atau mungkin kemarin
ada acara sosialisasi LPDP di bawah ya. Mbak Alia ikut nggak kemarin? Saya telah daftar. Oh, telah daftar ya. Iya. Nah, itu kan juga ternyata ada 100 orang yang daftar di situ. Nah, artinya kan ada yang pengen juga melanjutkan S2, dapat beasiswa. Nah, salah satu hal yang bisa mendukung kalian untuk mendapatkan beasiswa itu ya salah satunya melalui prestasi itu gitu. Oke, jadi Ibu Ames mengharapkan untuk mahasiswa itu bisa berprestasi supaya kita tuh bisa stand out di luar sana ya, betul. Untuk melanjutkan kuliah atau mungkin kita bisa pakai di dunia pekerjaan juga ya, CV-nya jadi lebih bagus, jadi lebih rame ya. Oke Ibu, mungkin sekarang kita bahas gimana sih cara memulainya. Mungkin kan tadi Ibu juga sempat mention kita bisa ikut lomba. Nah, gimana sih cara kita memulai lomba itu? Mungkin kan banyak mahasiswa, khususnya Alia juga mungkin kebingungan. Apa sih lomba yang cocok buat aku tuh apa gitu. Mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan dan bisa termotivasi. Gimana sih caranya supaya kita tahu kita tuh passionnya di lomba apa gitu Ibu. Oke, untuk memulai sebetulnya bisa dengan langkah yang kecil. Yang pertama, TikToknya, FYP-nya ini jangan cuma tentang gosip-gosip artis gitu ya, tapi artinya kita bisa nih nge-like satu informasi yang berkaitan sama lomba. Nah, sumber-sumber lomba sekarang ini kan informasinya banyak banget ya Mbak. Ada yang tidak hanya dari misalnya Ditmawa, itu biasanya sering ya ngasih informasi terkait dengan lomba, tapi juga ada informasi dari lembaga-lembaga lain. Jadi ikutilah lembaga-lembaga yang punya sosial media yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang biasanya juga mengadakan perlombaan. Seperti misalnya ada mungkin universitas lain begitu ya. Terus kemudian dari kementerian juga kadang-kadang kan sering mengadakan atau membuka kompetisi gitu ya. Atau misalnya mungkin dari lembaga-lembaga NGO ataupun lembaga-lembaga internasional seperti UN itu biasanya juga memberikan kompetisi-kompetisi tertentu gitu. Jadi yang langkah pertama yang paling simpel adalah mengikuti lembaga-lembaga yang seperti itu, terus kemudian mencari informasi gitu ya, informasi yang relevan, yang valid, terus kemudian setelah informasi itu terkumpul nanti bisa kita pilah nih kira-kira lomba mana sih yang sesuai. Itu kan pertanyaannya ya. Iya, betul, lomba harusnya lomba yang diikuti itu lomba yang seperti apa. Kalau saran saya gitu ya sebagai dosen yang belum lama jadi dosen gitu ya, mungkin sarannya adalah bisa dengan mengikuti lomba yang pertama adalah lomba yang terkait sama bidang keilmuan yang digeluti sekarang. Jadi kalau Mbak Alia dari prodi mana ya? Perbankan itu. Dari perbankan. Nah, mungkin juga bisa ikut kompetisi terkait dengan perbankan keuangan ya. Kan kayaknya biasanya banyak ya terkait dengan hal itu. Terus kemudian yang kedua adalah mengikuti hal yang terkait dengan non-akademik. Karena non-akademik itu juga penting juga nih ya. Jadi kita bisa punya kemampuan akademik, tapi juga perlu untuk memiliki kemampuan keterampilan yang di bidang non-akademik. Misalnya ada yang bisa dan juga punya kemampuan di bidang fotografi nih misalnya. Nah, itu juga bisa nih diikuti lomba yang seperti itu. Atau misalnya yang suka futsal, nah itu nanti juga bisa ikut ya. Jadi lombanya itu tidak harus sesuai dengan prodi, tapi betul tidak hanya akademik tetapi juga non-akademiknya gitu. Iya, betul. Oke, mungkin tadi yang dilakukan sama Bu Amesta bukan hanya akademik aja, tapi kita juga bisa ikut lomba non-akademik juga ya teman-teman. Nah, seperti yang dijelaskan juga tadi itu sebenarnya saat ini tuh banyak banget yang namanya lomba-lomba Ibu. Proker organisasi pun sekarang mungkin kebanyakan lomba-lomba ya Ibu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk didapatkan informasi-informasi lomba itu, dan mungkin cara langkah yang pertama itu bisa melalui sosial media. Contohnya TikTok. Ya, ada yang TikTok, ya. TikTok, FYP, lomba, terus nanti lainnya juga lomba-lomba gitu. Iya. Saya pernah Ibu, jadi pas saya scroll TikTok isinya beasiswa, saya love, terus nanti isinya beasiswa terus. ya. Kayak, oh ini nih ikut gitu. Jadi kita bisa dapat informasinya, mengenal tentang prestasi maupun beasiswa itu bisa dari sosmed seperti itu. Yang paling sederhana mungkin itu ya, karena yang itu yang dekat dengan mahasiswa kan. Kalau misalnya jangankan mahasiswa, saya juga kalau ada waktu yang kosong itu biasanya buka sosmed gitu ya. Jadi bukan
Gen Z saja ya yang buka sosmed ya Ibu. Jadi kadang-kadang milenial pun juga buka sosmed untuk merefresh pikiran ya Ibu. Karena saking crowdednya. Asal jangan bikin makin crowded aja ya sosmednya. Betul Ibu, betul teman-teman. Oke, mungkin tadi kan kita sudah mengenal gimana caranya untuk kita bisa ikut lomba, tidak hanya akademik saja tapi bisa non akademik ya teman-teman. Nah, kadang-kadang saya punya merasa tuh kayak takut gagal Ibu. Kan kita ada istilah namanya mental block ya Ibu. Perasaan takut gagal sebelum memulai. Mungkin bukan hanya Alia aja yang punya perasaan untuk ikut lomba tapi takut gagal untuk memulai. Nah, untuk mengatasi perasaan itu tuh gimana tuh Ibu? Untuk mengatasi mental block ya, itu iya, istilah Gen Z ya? Iya, mental block ya? Gen Z banget itu. Nah, jadi sebetulnya mungkin untuk menjawab itu, saya pengen tanya dulu nih ke Mbak Alia, kenapa sih takut gagal gitu? Oke, mungkin kalau aku pribadi ya, Alia pribadi ya, kalau takut gagal tuh karena merasanya tuh baru pertama ikut, tapi kali kalau yang lain lebih baik gimana, jadi kayak takut gagal terus kayak udah langsung menyerah gitu loh Ibu. Jadi kayak ya udah nggak usah aja, nanti gagal gitu Ibu bisa kalau Alia pribadi. Nah, mungkin apa ya, hal itu tuh wajar gitu ya. Saya juga dulu kalau misalnya mengikuti sesuatu hal yang baru itu pasti ada hal yang bikin apa ya, bikin minder mungkin ya, kayak kemampuan orang tuh lebih bagus daripada kita gitu. Tapi sebetulnya belum tentu juga nih ya, dan juga yang perlu diingat bahwa orang jadi keren itu kan nggak langsung lahir terus langsung jadi keren ya. Atau misalnya Mbak Alia mau ikut lomba di bidang keuangan nih, kan belum bukan berarti Mbak Alia tuh langsung expert tuh di bidang keuangan. Dan untuk jadi expert itu Mbak Alia harus punya pengalaman ya. Dari step 1 pertama mungkin ikutan lomba yang levelnya lokal dulu nih ya. Terus kemudian habis itu nanti bisa naik levelnya di level provinsi ataupun di level nasional gitu. Nanti lama-lama Mbak Alia itu akan punya pengalaman. Baik pengalamannya itu ada 2 ya, pengalaman dari kegagalan dan pengalaman dari menang ya. Semoga sih pengalamannya lebih banyak dari yang berhasilnya itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya gagal pun kan nggak masalah kan? Nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Yang penting pengalamannya ya. Pengalaman dan untuk proses ikut lomba itu kan sebetulnya satu hal tersendiri ya. Artinya kalian udah berusaha lebih dibandingkan dengan teman-teman yang nggak pernah ikut itu sama sekali, walaupun nggak menang gitu ya. Nah, jadi jangan pernah merasa takut atau jangan pernah merasa minder karena ya itu tadi ya, orang itu tidak akan langsung bisa jadi sempurna, harus melewati beberapa titik ya. Mungkin saya pengen ceritakan dulu ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Jadi di tahun 2019 itu saya baru pertama kali lulus S2, terus baru beberapa bulan kerja. Nah, kebetulan kerjanya waktu itu di lingkungan akademik think tank gitu ya. Terus kemudian saya langsung dipaksa, bukan dipaksa sih, lebih ke ditunjuk untuk ikut seminar, bukan seminar ya, mohon maaf ini, belibet ya. Jadi simposium. Jadi simposium internasional. Jadi semacam kayak konferensi internasional. Oh, konferensi. Ya. Dan itu membahas waktu itu kan 2019 masih ramai terkait dengan bencana Palu, Donggala dan Pandeglang ya waktu itu. Betul. Nah, kebetulan saya diminta untuk membuat artikel, terus kemudian nanti dipresentasikan. Nah, saat itu ketika saya daftar, ternyata saya ditempatkan bareng dengan dosen pembimbing saya. Jadi bukan dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah yang waktu itu betul-betul saya segani. Jadi sampai sekarang juga ya, bukan hanya waktu itu. Jadi ternyata saya satu panel, jadi mempresentasikan dalam satu panel yang sama dengan dosen saya tadi. Ya, jadi dosen saya itu udah jadi ketua ketua Ikatan Ahli Bencana gitu. Dan di situ saya baru mahasiswa S2 yang baru lulus gitu.
Jadi kan itu jiper juga ya, apa namanya, yang lain itu ada yang dari Rusia, ada yang dari Jepang dan dari mana-mana gitu ya. Tapi karena memang kadang-kadang kita itu harus dipaksa ya Mbak Alia. Karena memang udah terlanjur kecebur di situ, mau nggak mau kan kita nggak bisa mempermalukan diri sendiri ya, at least ya. Jadi kita waktu itu saya sampai latihan presentasi berkali-kali gitu ya dengan yang udah lama kerja di situ, terus kemudian di hari hanya ya alhamdulillah gitu, walaupun tidak se-perfect yang diinginkan, tapi ternyata jadi apa namanya, dosennya pun jadi menghampiri gitu ya. Terus kemudian ada juga pihak media nih, pihak media itu menghampiri untuk menanyakan materi yang dipresentasikan gitu. Jadi satu step itu sudah terlewati, nanti step-step lainnya atau pengalaman-pengalaman berikutnya itu nanti akan jauh lebih mudah karena udah pernah mengalami hal yang seperti itu. Sama, iya. Mungkin berarti kan yang penting untuk supaya kita terlatih, supaya jam terbangnya lebih baik, mungkin kita harus cobain dulu satu nih pengalaman supaya kita bisa pengalaman-pengalaman selanjutnya itu mungkin kita ini gini nih, ini gini gitu ya. Iya betul. Jadi ya pengalaman dari kegagalan ataupun dari keberhasilan itu ya yang membedakan teman yang pernah ikut dan yang nggak pernah ikut gitu. Betul sekali teman-teman. Jadi yang penting cobain aja dulu teman-teman, jangan takut untuk gagal karena kalau belum coba mana tahu mungkin kita nanti bisa lebih baik atau gimana gitu ya Bu ya, betul ya. Oke. Mungkin kita tadi udah cerita-cerita tentang gimana kita bisa dapat informasi lomba, terus gimana mengatasi perasaan kalau kita takut untuk mencoba. Mungkin sekarang kita mungkin lebih enjoy aja Ibu. Mungkin aku mau bertanya nih sama Ibu, mungkin sedikit pengalaman Ibu ketika membimbing teman-teman mahasiswa untuk lomba. Mungkin itu Ibu membimbing siapa dan bagaimana kondisinya saat itu? Oke, jadi pengalaman membimbing tentu belum sebanyak itu ya Mbak. Jadi karena saya kan baru bergabung di sini berapa tahun ya. Nah, tapi waktu itu sempat membimbing dua kelompok yang mengikuti PKM. Ya, jadi Pekan Kreativitas Mahasiswa yang tadi disebut di depan. Jadi waktu itu ada kelompoknya Mbak Tri, terus kemudian yang satu saya kok lupa ya. Yang pertama kali itu juga ada yang dibimbing, yang Mbak Tri dan teman-teman ini dia apply untuk PKM yang riset sosial humaniora. Jadi PKM kan bentuknya banyak ya, ada yang kewirausahaan, ada yang riset, bahkan ada yang misalnya tugas kita, tugas yang udah dilakukan, terus kemudian disubmit dalam bentuk paper, itu juga bisa didaftarkan dalam PKM gitu ya. PKM namanya PKM AI. Oh, PKM AI. Artikel ya, artikel ilmiah. Nah, itu dua yang pernah saya bimbing. Nah, terus kemudian mereka melakukan yang riset sosial humaniora, mereka itu ngambil kasusnya di Kepulauan Seribu nih. Jadi jauh juga, tapi kan sekalian jalan-jalan ya. Sekalian survei, sekalian jalan-jalan. Nah, nanti Mbak Alia juga bisa nih nyoba ya. Insya Allah. PKM tahun depan ya. Iya, siap Ibu. Nah, itu ya. Jadi mereka juga ikut ikut survei, ketemu masyarakat, terus ketemu juga sama pemerintah gitu ya. Jadi ya itu pengalamannya mereka yang didapatkan. Terus kemudian walaupun tidak ikut PIMNAS gitu ya, tapi kan itu suatu prestasi juga ya, karena seleksinya itu kan tidak hanya di level nasional ya, bahkan di internal UGM pun sudah internal UGM ya. Jadi diperiksa dulu nih di Ditmawa UGM, terus kemudian nanti di level nasional itu diseleksi juga ini bisa atau tidak dibiayai gitu. Dan karena ini levelnya nasional itu kan prestigious ya. Iya betul. Berarti waktu itu UGM mendelegasikan berapa tim Ibu? Kalau timnya tuh banyak. Mbak. Dan jadi, kalau Ibu bimbing ada dua tim tapi beda tahun gitu. Yang tahun pertama itu yang artikel ilmiah gitu. Kalau artikel ilmiah itu relatif lebih mudah karena dia sekali submit ya. Kalau PKM yang lainnya itu biasanya ada tahapan-tahapannya. Kayak kegiatan POMN lah ya, seperti itu ya. Terus kemudian dan UGM itu juga sangat
baik hati ya, dan ketika memfasilitasi PKM gitu. Jadi termasuk mengundang dosen pembimbing, terus kemudian mengundang mahasiswa di GSP, dan itu suasananya itu sangat merinding ya. Padahal waktu itu tuh baru belum ke Pimnas gitu, jadi baru awal, terus kemudian Bu Rektor mengumpulkan, memberikan arahan dan lain sebagainya, dan semuanya tuh berkumpul di situ, yang lolos didanai oleh PKM. Luar biasa gitu. Bu, keren sekali. Keren ya. Luar biasa, oke. Mungkin selain itu Ibu ada mungkin di internal teman-teman di IPI, mungkin Ibu pernah membimbing untuk lomba dari teman-teman di IPI? Mungkin yang sekarang sedang dibimbing kegiatannya POMN ya, itu ya. Jadi mungkin Mbak-mbak ini yang lebih tahu ya kegiatannya seperti apa. Itu juga didanai oleh kementerian juga ya. Dan tetapi harus lewat organisasi ya, kalau itu ya. Ormawa yang terdaftar gitu. Jadi tadi kan kita sudah membahas gimana Ibu pengalaman Ibu tentang mendampingi teman-teman UGM untuk lomba dari PKM tadi ke nasional, terus dikumpulkan teman-teman UGM menjadi satu luar biasa di PKM itu, PKM AI ya Ibu? PKM AI dan RSH ya, Riset Sosial Humaniora, itu cocok juga nih buat anak-anak DEB ya. Berarti sampai ke Kepulauan Seribu. Ibu juga ikut? Kebetulan saya nggak diajak nih sama Mbak Tri ya. Mbak Tri mungkin udah kerja ya Ibu, Mbak Trinya? Belum, masih semester berapa dia? Semester 7 ya. Semester 7. Oke, baik Ibu. Mungkin kita lanjut ke tanya jawab Ibu. Jadi ada pertanyaan nih dari teman kita. Ada namanya Aulia. Pertanyaannya, Bu Amesta, kalau lomba udah pernah gagal, gimana nih biar nggak trauma untuk ikut lomba lagi? Biar nggak trauma ya. Kalau lomba gagal itu bikin trauma ya. Iya Ibu. Gitu ya, bikin trauma ya. Jadi sebetulnya yang paling gampang dilakukan ya dilupakan aja Mbak, dilupakan, move on, terus kemudian nyobain lomba yang baru. Nanti akan menemukan tantangan-tantangan yang baru. Jadi pilihannya kan ada dua ya. Kalau misalnya kita pernah gagal dalam sesuatu, kita udah berhenti di situ, atau kita bisa menggunakan pengalaman kegagalan itu tadi untuk menjadikan lebih baik gitu. Jadi ya apa ya, supaya nggak trauma ya coba lagi aja gitu ya. Karena kita kedepannya nanti dari pengalaman-pengalaman itu akan jauh lebih baik gitu ya. Jam terbang itu. Jam terbang ya? Betul. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Putra. Gimana nih Ibu caranya tahu lomba-lomba yang ada di kampus biar nggak ketinggalan info Ibu? Oke, cara tahu lomba-lomba yang ada di kampus ya. Ya mungkin balik lagi ke pertanyaan awal tadi ya. Jadi pertama ikuti sosial medianya Ditmawa, karena biasanya Ditmawa itu sangat sering untuk sharing-sharing informasi terkait dengan lomba. Terus kemudian kadang-kadang juga dari fakultas lain nih ya, sosmed fakultas lain juga menginformasikan terkait dengan lomba. Terus kalau kan kadang-kadang lomba itu ada yang reguler dilakukan, ada juga yang tidak. Artinya misalnya tahun ini ada, tapi kemudian tahun depan nggak ada. Nah, jadi kalau yang reguler ada, salah satunya adalah PKM, dan PKM itu ada jadwal pastinya tuh, biasanya di bulan-bulan awal tahun kalau nggak salah ya, itu ada pembukaan pendaftaran PKM. Jadi mungkin bisa dari situ dulu, nanti juga sambil mengikuti atau mencari informasi-informasi lomba dari lembaga-lembaga lainnya, begitu. Jadi kan kita bisa untuk info-info sebenarnya udah tersebar luas ya Ibu di sosmed. Betul. Dan apalagi yang tadi sempat Ibu mention untuk PKM itu kita bisa dapat info kalau PKM itu terbuka di awal tahun biasanya. Dan kalau nggak salah ya, nanti tolong dicek lagi ya Mbak. Ibu. Dan untuk sekarang tuh yang seperti aku mention di depan tadi bahwa kalau mengikuti lomba itu gampang untuk dapat informasinya di sosial media. Sekarang pun banyak ada deh cek mungkin teman-teman bisa ngecek aja Instagramnya, ada Instagram event terus atau apapun itu banyak sekali informasi lomba. Jadi terkait proker organisasi pun sekarang juga kebanyakan mengusungnya tuh lomba seperti itu ya Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu dari teman kita, dari Krishna, apakah semua mahasiswa itu punya peluang yang sama untuk berprestasi meski mereka merasa tidak punya bakat tertentu Ibu? Oke, ya. Jadi bakat itu kan ada yang alamiah, ada juga yang
perlu diasah gitu ya. Kalau misalnya lombanya terkait dengan bakat, misalnya nyanyi gitu ya, mungkin jawabannya akan berbeda nih. Kalau nyanyi kan memang ada yang suaranya enak, ada yang enggak. Kalau saya enggak ya. Jadi saya mungkin kalau ikut lomba nyanyi itu enggak akan juara gitu ya. Tapi kalau misalnya lomba-lomba yang bakatnya itu bisa dibentuk, misalnya kayak fotografi itu kan kita bisa belajar ya. Nah, terus jadi ya apa namanya, ketika kalian punya bakat tapi nggak pernah diasah dibandingkan dengan misalnya kalau yang punya bakat fotografi tapi tidak diasah, tidak dikembangkan dibandingkan dengan orang yang mungkin bakatnya awalnya biasa-biasa aja tapi dia belajar gitu. Nanti lama-lama bisa jadi si yang punya bakat naluriah ini akan jadi kalah sama yang bakatnya tuh diasah terus gitu. Jadi dengan analogi seperti ini, apalagi kalau terkait dengan pembelajaran, misalnya lomba yang terkait dengan finance atau lomba terkait dengan akuntansi gitu ya, itu sebetulnya kan hal yang bisa diasah juga, bisa dikembangkan. Jadi artinya tinggal masalah waktu aja, ya berusaha supaya kita itu bisa punya skill yang lebih atau punya keterampilan yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin udah mulai dulu atau yang udah lebih keren duluan gitu. Jadi peluangnya akan sama. Suatu saat akan sama ya. Betul. Tapi mungkin kalau nggak berlatih ya peluangnya akan jadi berbeda. Oke, jadi teman-teman sebenarnya yang dikatakan Bu Amesta tadi, kalau teman-teman memiliki bakat sebaiknya itu teman-teman itu mengetahui bakatnya itu apa dan teman-teman bisa berlatih dan terus berlatih supaya bisa untuk mengikuti lomba sesuai bakat teman-teman itu dan teman-teman juga bisa berprestasi. Oke, teman-teman, nggak kerasa ya Ibu, kita udah ngobrol panjang, ada 3 pertanyaan juga dan kita tadi sudah sharing, Ibu sudah sharing ke kami, ke kita tentang langkah awal gimana kita ikut lomba, hal apa sih yang harus kita lakukan ketika kita punya perasaan mental block atau takut untuk memulai. Dengan adanya podcast Debrisik 3 ini, teman-teman bisa untuk memiliki motivasi ya Ibu untuk bisa memulai lomba, bukan hanya teman-teman saja, mungkin diriku pribadi mungkin bisa untuk memulai untuk cari-cari info lomba dan tidak punya perasaan takut untuk mencoba gitu ya. Teman-teman, mungkin Ibu ada tips atau saran atau motivasi nih buat teman-teman yang nonton podcast Debrisik 3 ini? Iya, kalau motivasi mungkin apa ya? Karena saya bukan motivator gitu ya, Mbak. Jadi jadi motivasi itu tidak harus didapatkan dari sini, tapi juga bisa. Ya semoga sih kalian termotivasi ya. Tapi pasti saya termotivasi kok Ibu ini. Ya habis ini PKM ya. Iya. Ya artinya adalah yang pengen saya sampaikan adalah karena kan banyak nih ternyata ya yang takut mencoba. Yang perlu saya sampaikan adalah kalau misalnya takut mencoba nanti tidak akan tahu hasilnya ya. Kan lebih baik kita mencoba, kita gagal dibandingkan dengan kita nggak pernah coba tapi kita nggak tahu nih outputnya seperti apa. Termasuk dalam hal lomba, kita misalnya sebetulnya anak-anak DEB itu kan keren-keren ya, punya bakat gitu ya, punya prestasi yang mungkin terpendam, tapi karena tidak pernah dikeluarkan, karena mungkin terlalu malu ya atau terlalu minder gitu, jadi nggak pernah tahu gitu ya. Jadi dan juga jangan pernah ini apa namanya terkungkung di zona yang nyaman gitu. Karena zona nyaman itu walaupun nyaman gitu ya, tapi sebetulnya itu menjebak nih kadang-kadang ya. Kita terlalu nyaman kemudian terlena, akhirnya kok ngelihat teman-teman kita di LinkedIn-nya tuh udah keren-keren ya. Betul banget Ibu. Kadang maaf Ibu saya kadang ada kadang-kadang di tulisan TikTok itu tulisannya gini. Aku kalau scroll TikTok, scroll Instagram sejam nggak apa, tapi kalau scrollingnya sejam kayak, aduh nggak kuat gitu Ibu. Saya pun ya Ibu, saya sampai sekarang kalau buka ini paling untuk ngupload setelah kepanitiaan aja, nggak mau scroll lagi. Oh gitu ya. Insecure gitu Ibu, kalau kata anak muda sekarang. Insecure ya, dan iya mungkin insecure juga harus dihilangkan juga ya Mbak, karena sebetulnya mungkin kalian kan juga bukan apa yang kalian lihat di LinkedIn yang udah keren itu mungkin mulainya sudah
2 tahun lebih awal nih dibandingkan dengan Mbak Alia. Jadi mulai aja mengikuti hal-hal yang disukai. Misalnya ada lomba fotografi, ya udah tinggal ambil foto terus disubmit gitu ya. Mau ikut lomba artikel, ya udah tinggal dibikin aja gitu. Nggak perlu memikirkan nantinya mau gimana. Mau kalah pun yang penting udah pernah nyobain. Ya gitu sih Mbak. Bener banget ya teman-teman. Jadi yang sempat di-mention Ibu Ames tadi, bahwa kita tuh harus keluar dari zona nyaman, karena kalau di zona nyaman terus kita bisa terjebak ya Ibu ya. Iya betul. Dan coba sesuatu yang baru supaya teman-teman tuh memiliki pengalaman dan pengalaman. Oke. Dan UGM khususnya tuh punya banyak kegiatan dan lomba-lomba buat teman-teman di DIB maupun di luar DIB. Dan ayo ambil kesempatan itu dan jangan takut untuk gagal. Sekali lagi jangan takut untuk gagal. Betul ya Ibu? Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast The Berisik 3 ini bersama Ibu Amesta, dosen kece kita. Siapa sih yang nggak tahu Ibu Amesta? Dan sampai bertemu di podcast The Berisik berikutnya. Aku mengucapkan terima kasih kepada Ibu sama-sama Mbak Alia sudah sharing-sharing ke teman-teman di podcast The Berisik 3 ini. Semoga Ibu selalu sehat selalu, terus dilancarkan segala urusannya. Amin. Terus selalu jaya. Selalu jaya ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan terus berprestasi. Dadah. Dadah. Terima kasih.